Selamat pagi semua. Ibu harapkan kalian sehat-sehat di sana dan bersiap untuk melanjutkan belajar di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah berita. Di materi yang sebelumnya, kalian belajar tentang unsur bahasa yang ada kaitannya kalian untuk memahami teks berita. Di dalam teks berita, unsur bahasanya terdiri dari adik Simba seperti yang kalian ketahui. Nah, unsur yang ada di teks berita ini yang berupa adik Simba ini merupakan keutuhan teks berita. Teks berita yang utuh, yang lengkap, itu harus mengandung unsur-unsur berita yang kalian singkat dengan adik Simba. Keutuhan ini itu akan membentuk struktur berita. Ya, sama seperti tubuh kalian. Kalian terdiri dari kepala, anggota gerak yang terdiri dari tangan dan kaki, dan juga tubuh kalian sendiri. Berita juga demikian. Dia memiliki strukturnya sendiri. Yang pertama adalah kepala berita yang disebut dengan lead. Kemudian tubuh berita dan ada ekor. Nah, apa yang dimaksud dengan kepala berita? Kepala berita ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Fungsinya untuk apa? Untuk menarik minat pembaca. Nah, intinya lead ini adalah saripati sebuah berita yang melukiskan seluruh berita singkat. Jadi ketika orang membaca satu teks berita, pertama terjadi banjir di Surabaya. Langsung orang membaca, wah ini terjadi banjir, di mana, kapan, ini. Nah, akhirnya unsur adik Simba masuk ke dalamnya. Bagaimana dengan body berita ya, tubuh berita? Tubuh berita itu merupakan satu peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Di sana paling banyak unsur berita yang dimaksudkan. Nah, sedangkan ekor berita itu biasanya berupa tanggapan atau kesimpulan. Bisa baca penjelasan ini pada halaman buku paket kalian halaman 12 sampai halaman 14. Ya, sambil membaca, kalian perhatikan penjelasan ibu. Nah, kemudian perhatikan teks berikut ini. Ibu harapkan kalian bisa membaca teks ini. Ini adalah teks yang diambil dari media online. Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Pasar Keputaran Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan COVID. Kemudian bagian tubuhnya. Pertama adalah judul. Ini adalah keutuhan teks. Di dalam keutuhan teks ada yang namanya strukturnya. Bagian mana yang strukturnya? Nah, yang Mem tadi bacakan tadi, ini adalah bagian kepala berita. Diikuti kemudian wakil sekretaris, ini merupakan tubuh berita. Bagian ekornya di mana? Kalimat yang terakhir. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi. Ini berupa tanggapan.
Berarti di dalam satu teks berita kita memiliki satu keutuhan dari unsur-unsur berita. Ketika semua sudah dibentuk utuh, ini akan dikotak-kotakkan, akan dipilah-pilahkan menjadi struktur berita. Supaya apa? Supaya berita itu kelihatan menarik dan utuh sehingga pembaca pun membacanya juga enak. Nah, bagian kepala berita itu biasanya bersifat umum, memiliki gambaran yang umum. Sedangkan tubuh berita merupakan penjelasan secara detail apa yang terjadi jika itu berupa peristiwa. Ekor berita merupakan sebuah kesimpulan. Dari sini bisa dipahami? Nah, Mem bisa simpulkan teks berita disusun berdasarkan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita sudah ditemukan, dibentuklah sebuah teks yang namanya teks berita utuh, berita yang lengkap. Berita yang lengkap ini, yang utuh ini, akan menjadi baik dan menarik apabila struktur-strukturnya terpenuhi. Struktur kalimat teks berita itu terdiri dari apa saja? Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita bersifat hal yang umum. Penjelasannya di dalam tubuh berita. Ekor berita merupakan kesimpulan dari isi berita tersebut. Di sini jelas? Jelas ya, sebelum kita memasuki ke dalam bahasa di dalam teks berita.